Kita akan belajar cara mudah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau kalian belajar fungsi kuadrat, biasanya nanti soal yang diberikan itu dalam bentuk-bentuk soal pilihan ganda. Tetapi untuk menggambar fungsi kuadrat itu juga perlu kalian pahami. Siapa tahu kalian ketemu dengan soal-soal penilaian keterampilan. Kalau soal penilaian keterampilan biasanya diberikan dalam bentuk perintahnya itu menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi cara untuk menggambar fungsi kuadrat kalian juga harus tahu. Oke, jadi langkah-langkah untuk menggambar fungsi kuadrat, cara mudahnya. Jadi Pak Guru ajarkan langkah-langkahnya dulu. Yang pertama, cara mudah untuk menggambar fungsi kuadrat, grafiknya itu kalian harus menentukan. Yang pertama adalah di mana titik potong grafik tersebut dengan sumbu X. Sumbu X itu sumbu mendatar. Ya, beberapa titik-titik penting yang dimiliki oleh grafik fungsi kuadrat yang harus kalian temukan. Yang pertama, titik penting yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X, sumbu mendatar. Kalau sebuah grafik itu memotong sumbu X, artinya kita sudah pahami dari pembelajaran-pembelajaran minggu-minggu sebelumnya ya, pembelajaran sebelumnya, kalau fungsi kuadrat itu dikatakan memotong sumbu X, berarti dia memiliki diskriminan. Diskriminannya lebih dari 0 ya. Kalau ada perpotongan dengan sumbu X, itu pasti diskriminannya itu lebih dari 0. Kalau diskriminannya itu sama dengan 0, dia tidak memotong, tapi untuk kasus yang diskriminannya itu sama dengan 0, berarti bukan memotong sumbu X tapi menyinggung di satu titik. Ingat kan? Gitu ya. Menyinggung di satu titik itu seperti ini. Misalkan di kasus yang diskriminasi sama dengan 0, dia hanya menyinggung di satu titik seperti ini. Kalau diskriminannya lebih dari 0, dia menyinggung di dua titik. Misalkan seperti ini, ada grafik di dua titik seperti ini ya. Sebaliknya kalau diskriminannya, Pak Guru ulang-ulang terus supaya kalian semakin paham, semakin ingat. Kalau diskriminannya itu nanti ternyata ada sebuah fungsi yang diskriminannya itu kurang dari 0. Artinya diskriminannya bernilai negatif. Ingat, berarti kalau diskriminannya kurang dari 0, dia tidak ada mengalami titik potong dengan sumbu X. Ya. Jadi untuk hal ini kalian nggak akan bisa temukan titik potong dengan sumbu X-nya jika diskriminannya kurang dari 0. Oke. Nah, diskriminannya ini kurang dari 0, nanti nggak usah dicari, perpotongan sumbu X memang nggak ada. Nah, lalu bagaimana cara untuk menentukan titik potong sebuah grafik dengan sumbu X? Bagaimana cara untuk menemukan titik potong sebuah grafik dengan sumbu X? Bagaimana caranya? Ingat-ingat, titik potong sebuah grafik dengan sumbu X itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat itu ya. Titik potong dengan sumbu X itu adalah akar-akar dari persamaan kuadratnya. Akar-akar dari persamaan kuadrat. Ingat, kalau titik potong dengan sumbu X terjadi, berarti nilai Y-nya saat nilai Y sama dengan 0 ya. Ingat-ingat itu. Jadi titik potong sumbu X itu terjadi ketika nilai Y-nya sama dengan 0.
baru kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Gitu ya. Terus langkah yang kedua itu adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu terjadi ketika nilai X-nya sama dengan 0 ya. Ketika nilai X-nya sama dengan 0. Nah, jadi ketika nilai X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya itu nilainya itu adalah sama dengan konstanta. Ingat ya. Begitu. Kemudian yang terakhir, kalau titik potong dengan sumbu Y kan mudah banget. Tinggal lihat berapa nilai konstantanya, C-nya kan? Ya enggak? C-nya. Kemudian tentukan titik puncak. Nah, titik puncak itu tinggal cari koordinat titik puncaknya. Koordinat titik balik berapa nilai X-nya dan Y-nya ya. Kalau kalian mau pakai rumus untuk menentukan nilai absis, simetri atau nilai X titik balik, kalau pakai rumus aku ingatkan lagi, X-nya itu nilainya min B per 2A. Kemudian Y-nya itu sama dengan diskriminan per minus 4. Nah, tetapi nanti Pak Guru akan ajari cara mudahnya. Jadi nggak usah pakai ini. Yang penting kalian sudah menemukan titik potong dengan sumbu X. Nanti titik puncaknya kita cari dengan cara yang lebih mudah. Ya. Oke, kalau sudah paham sampai di sini kita coba praktekkan ya. Pak Guru akan tampilkan sebuah contoh soal. Soalnya ini adalah cara untuk berlatih menemukan cara mudah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini ada salah satu contoh bentuk soal untuk kita berlatih menggambar grafik fungsi kuadrat. Soalnya Pak Guru akan bacakan. Gambarkan grafik fungsi X sama dengan X kuadrat minus 6X plus 8 dalam sebuah diagram kartesius. Nah, ini contoh soal yang Pak Guru maksud. Ada diagram kartesius yang sudah Pak Guru siapkan. Dan contoh soalnya berikut ini. Persamaan kuadratnya X kuadrat minus 6X plus 8. Nah, seperti yang Pak Guru telah ajarkan tadi, caranya kita menentukan titik-titik istimewa yang dilalui oleh grafik fungsi ini. Nah, fungsi ini melalui titik istimewa yang pertama adalah titik-titik potong grafik dengan sumbu X. Jadi kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Nah, jika sebuah grafik itu memotong sumbu X itu sumbu mendatar ini, artinya dalam kondisi ini, kalau memotong sumbu X, nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, artinya sekarang nilai fungsi X itu artinya bayangan X itu Y, itu sama dengan 0. Jadi, bentuk persamaannya X kuadrat min 6X plus 8 nilainya sama dengan 0. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan titik potong dengan sumbu X? Ketika grafiknya memotong sumbu X, berapa titik potongnya, itu titiknya itu nilai X-nya berapa, kita temukan akar-akarnya ini dulu. Nah, akar-akarnya ini adalah
nilai X ketika grafik memotong sumbu X atau sumbu mendatar. Kita faktorkan saja langsung dengan cara cepat. Nah, karena hasil kali X kuadrat itu X kali X, kita tulis saja X dengan X. Lalu bilangannya ini, berapa kali berapa sama dengan 8. Kalau dijumlahkan atau dikurangkan 6, dapat 6. Berarti faktor dari 8, 2 faktor 8 itu kalau dijumlahkan atau dikurangkan sama dengan 6 itu 4 dengan 2. Ya. Nah, yang besar biasa Pak Guru tuliskan di depan, karena nanti tandanya akan saya tentukan duluan. Terlebih dulu yang besar 4, tandanya ini ingat selalu sama dengan B. Karena B, bagian B itu yang tengah ini tandanya negatif, berarti 4-nya ini yang besar tandanya juga negatif. Lalu tanda dari bilangan yang satunya, lihat C. Tapi tidak selalu sama atau tidak harus sama atau tidak langsung sama ya. Karena B-nya ini tandanya positif, dua bilangan ini kalau dikalikan tandanya positif, artinya dua bilangan ini memiliki tanda yang sama. Berarti kalau yang satunya negatif, yang satu juga negatif. Nah, kalau dikalikan negatif dengan negatif itu plus ya. Min 4 kali min 2 itu plus 8. Kalau dijumlahkan min 6. Nah, begitu. Artinya sekarang ini nilai X1, ini X2. Nilai X1 min 4 itu sama dengan 0. Berarti X1-nya berapa? X1-nya 4-nya ini tinggal kita lompatkan pagar ke ruas kanan menjadi 4. Nah, kemudian satunya X2 min 2 sama dengan 0. Berarti nilai X2 sama dengan minus 2-nya pindah ke ruas kanan menjadi 2. Nah, artinya sekarang kita tinggal gambar, tentukan titik koordinat titik potong dengan sumbu X di X1 sama dengan 4. X sama dengan 4 itu ada di bagian kanan, X positif. Jadi ada di sini ya. Ini X1, ini X2, ini X-nya 3, 4-nya di sini. Nah, ini koordinatnya adalah X-nya 4, Y-nya 0. Lalu X2-nya di 2. X-nya di 2, berarti di sini. Nah, ini nilainya X-nya 2, Y-nya 0. Berikutnya kita tentukan, yang berikutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu dapat dengan mudah kita tentukan. Karena ketika grafik itu memotong sumbu Y, X-nya 0, berarti ini 0 nilainya. Ini nanti jadi 0, ini 0, artinya nilai Y sama dengan C. Berarti nilai Y-nya itu sama dengan plus 8. Berarti memotong sumbu Y di Y sama dengan 8. Y positif itu di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di sini. Berarti koordinatnya itu X-nya 0, Y-nya 8. Kemudian berikutnya adalah titik puncak. Titik puncak. Titik puncak atau titik baliknya itu koordinatnya X, Y. Nah, nilai X-nya itu adalah min B per 2A. Atau kita tinggal langsung masukkan min B, nilainya B itu minus 6. Berarti min di atas ada minus 6 lagi, hati-hati tanda double ya. Per 2A. Berarti 2 kali A. A-nya ini 1. Jadi sekarang hasilnya itu 6 per 2 sama dengan 3. Nah, nilainya X-nya ini 3. Artinya koordinat titik puncak itu ada di X sama dengan 3.
Atau cara mudahnya itu kalian tentukan tengah-tengah dari dua titik yang dilalui di atas sumbu X. Karena tadi ini sudah kita temukan dua titik yang dilalui di atas sumbu X itu ada di dua titik ini. 2 dengan 4, tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya 3. Sama kan? Nilai X-nya itu sama dengan 3 di tengah-tengahnya ini. Jadi kalau nggak menghitung ini, harus jeli melihat tengah-tengah dari dua titik ini. Nah, begitu. Kemudian koordinat Y-nya, kita langsung masukkan nilai X-nya ini di persamaan. Persamaan kuadratnya kita tulis X kuadrat min 6X plus 8. Jadi artinya kita masukkan nilai X-nya 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 8. 3 kuadrat itu 9, dikurangi 6 kali 3, 18, ditambah 8. Nah, minus 18 ditambah 8, itu ada hasilnya minus 10. Lalu 9 min 10 itu min 1. Begitu ya. Berarti koordinat titik puncaknya adalah X-nya 3, Y-nya min 1. Kalau kita gambar, X-nya 3, Y-nya min 1 itu di sini. Nah, begitu. Nah, koordinatnya ini adalah 3, min 1. Nah, sekarang kita tinggal menggambar, meneruskan titiknya ini, kita hubungkan ya. Hubungkan ini. Jadi ini harus simetri. Ini harus simetris ya. Ini kurang bagus gambar Pak Guru tadi. Ini harusnya agak ke sini. Nah, ini sana. Berarti ini nanti kalau simetri ke kanannya ada 2 satuan. Ini 2 satuan, naiknya itu 8. Berarti ketemunya di 8 ini di sini. Nah, ini pasti. Karena parabola ini pasti simetris di sini. Gitu ya. Oke, ini cara mudahnya. Tolong diperhatikan cara menggambar grafik fungsi kuadrat.